Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lovers dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan yang luar biasa. Kembali bersama saya Johan akan memberikan informasi menarik mengenai sepak bola Indonesia. Kembali hadir di ruang video Anda. Saya sudah lama nggak upload video. Itu bukan karena tidak mau upload lagi, tapi karena memang kondisi fisik yang sedang kurang memiliki spirit yang luar biasa seperti biasanya. Karena musim sakit yang sedang kita hadapi, tentu ini menjadi halangan bagi saya untuk mengupload video. Namun untuk memantau persepak bolaan Indonesia, tentu hal ini menjadi syarat mutlak bagi saya pribadi karena saya penggemar sepak bola Indonesia, terutama Timnas Indonesia. Dan beberapa waktu yang lalu kita telah lihat bersama bagaimana Coach Sintayong telah membuktikan dari segi skill, prestasi, dan juga keunikan yang telah dibuktikan oleh Coach Sintayong merubah semua bentuk permainan menjadi permainan yang sangat sempurna. Bagaimana Coach Sintayong bisa merubahnya? Tentu, ini bukanlah hal yang mudah. Sudah sejak lama di masa kepemimpinan Coach Sintayong, ia berusaha mencari pemain-pemain yang memiliki skill yang tidak hanya baik saja, namun juga memiliki performa yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Dan hal ini menjadi motivasi bagi seluruh pemain yang ada di klub, yang ada di Liga 1, bahkan di luar dari Indonesia. Dulu, Timnas Indonesia sangat kesulitan menaturalisasi pemain yang awalnya tidak ingin bergabung. Saat ini berbondong-bondong mencalonkan diri menjadi pemain naturalisasi, yang tentunya mereka juga memiliki bekal dua hal. Yang pertama adalah skill, yang kedua adalah keturunan orang Indonesia. Nah, ini menjadi sebuah prestasi bagi Coach Sintayong karena ia telah merubah dari mulai mindset, cara berpikir ya, kemudian juga bagaimana ia bisa merubah performa, kemudian skill dari pemain-pemain Timnas Indonesia, meracik para pemain yang memiliki skill luar biasa, dijadikan satu. Dan ia berhasil memotong generasi yang kiranya memang menjadi andalan pelatih yang sebelumnya melatih Timnas Indonesia. Timnas Indonesia di masa kejayaan Coach Sintayong telah memiliki banyak pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Di era Coach Indra Safri, Timnas Indonesia juga memiliki prestasi yang luar biasa. Bersama Coach Bima Sakti, Timnas Junior juga memiliki prestasi yang sangat baik. Ini menjadi modal penting bagi pesepak bolaan Indonesia, terutama Timnas Indonesia, untuk melangkah jauh lebih baik lagi. Mengapa? Karena tiga sosok pelatih penting ini tentu menjadi modal penting pula untuk Timnas Indonesia lebih mendunia. Harus ada pendamping atau sosok direktur teknik yang memiliki kemampuan manajemen yang baik, kemudian meracik juga para pemain secara baik, berkomunikasi secara baik dengan pelatih Timnas Indonesia. Tentunya, Coach Sintayong, salah satu pelatih Timnas Indonesia yang mampu menggegerkan sepak bola Asia pada waktu lalu. Ini menjadi sebuah prestasi penting untuk modal Coach Sintayong memperpanjang kontraknya di Indonesia. Bukan tidak mungkin, banyak tim-tim di luar sana telah mengincar nama Coach Sintayong, melihat bagaimana skill yang ditunjukkan dalam kepelatihan Coach Sintayong meracik pemain-pemain Timnas Indonesia dari mulai Timnas U20, U23 hingga Timnas Senior. Tiga tim ini mampu lolos ke Piala Asia dengan debutan pemain-pemain yang telah dipilih oleh Coach Sintayong dan dibaurkan, diacak-acak, di mana pemain lawan tak mampu mendeteksi bagaimana Coach Sintayong meletakkan pemain-pemain tersebut di plotnya masing-masing. Bahkan sosok Erkan Bagot yang biasa bermain di Timnas Senior, ia bermain di Timnas U23. Begitu juga Timnas U23 yang biasa bermain di Timnas Junior, mereka mampu bermain di Timnas Senior. Dan semua telah disatu padukan oleh Coach Sintayong, menemukan tim terbaik yang telah dirancang oleh Coach Sintayong sejak lama. Ada rasa salut yang saya berikan kepada Coach Sintayong.
Bagaimana tidak? Sosok pelatih ini memiliki skill kepelatihan yang terlihat biasa saja, tapi hasil yang didapatkan luar biasa. Banyak orang mengira Coach Sintayong adalah sosok pelatih yang hanya mengejar nama saja. Namun, terbukti saat ini, banyak mata tertuju padanya. Negara-negara lain mulai berdatangan mungkin mengincar bagaimana Coach Sintayong nantinya mengakhiri masa kontraknya di Indonesia. Apakah ia diperpanjang ataukah tidak? Jika tidak, tentu banyak sekali negara-negara yang membutuhkan jasanya sebagai sosok peracik di dalam sebuah tim yang akan dibuat super duper berskill seperti timnas Indonesia. Bukan bermaksud untuk menyanjung secara berlebihan, namun adanya ya seperti itulah. Coach Sintayong memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Ia juga menciptakan tim ini tidak sebentar, dan tentunya hasil yang didapatkan tidak main-main. 3 tim yang ia latih di timnas Indonesia berjenjang mampu masuk ke Piala Asia. Ini prestasi besar, dan kita harus membuka mata lebar-lebar. Bagaimana Coach Sintayong telah memberikan suatu perkembangan sepak bola di Indonesia yang sangat baik. Dan dia mampu pula memberikan kesan yang sangat luar biasa di Asia, di mana timnas Indonesia mampu bersaing dan masuk ke dalam ajang terbesar di Asia Tenggara. Hal ini tak lepas dari usaha Coach Sintayong selaku pelatih kepala di timnas Indonesia bersama timnya meracik bagaimana pemain-pemain timnas Indonesia mampu tampil dengan skill yang baik, performa yang baik, dan tentunya kredibilitas dari sosok pemain tersebut juga terus meningkat. Banyak sekali pemain-pemain di liga lokal maupun di internasional yang ingin bergabung bersama timnas Indonesia saat ini. Mengenal lebih jauh bagaimana Coach Sintayong melatih. Tentu, kesempatan masih terbuka lebar. Coach Sintayong masih mencari pemain-pemain terbaik yang ada di Indonesia maupun internasional. Pemain keturunan tak luput dari incaran Coach Sintayong. Masih ada beberapa slot yang masih akan terus dicari oleh Coach Sintayong untuk menempati posisi timnas Indonesia. Dan prestasi Coach Sintayong meski tak membawa trofi bagi timnas Indonesia, ia mampu merubah, seperti yang saya katakan tadi, mindset, skill, dan juga performa pemain-pemain yang tidak hanya biasa dipanggil ke timnas Indonesia. Ia bisa temukan pemain-pemain tersebut. Dan rasanya sesuai sekali. Cocok sekali. Coach Sintayong diduetkan dengan Coach Indra Safri, Coach Bima Sakti untuk bersatu padu, bertukar pikiran. Menambah sebuah pengalaman yang sangat luar biasa agar menjadikan timnas Indonesia jauh lebih berkembang, lebih baik lagi. Coach Indra Safri misalnya, ia mampu memberikan gelar trofi, gelar juara ya, memberikan trofi bagi timnas Indonesia. 3 trofi diberikan oleh timnas Indonesia. Ini juga bukan hal yang hanya sekedar prestasi biasa. Ini prestasi yang sangat luar biasa, dan bukan hanya hoki biasa saja. Ini hoki yang benar-benar sudah dibentuk oleh Coach Indra Safri. Mindset, cara bermain, dan juga skill ditanamkan oleh seluruh pemain yang telah dipilih oleh Coach Indra Safri. Dan inilah juga yang dimiliki oleh Coach Sintayong selaku pelatih kepala di timnas Indonesia. Ia memiliki pengalaman yang begitu banyak di Liga Korea dan bahkan pernah menangani timnas Korea. Bahkan sosok Coach Sintayong ini pun dikenal di internasional, tidak hanya di Indonesia. Terlebih, ia telah memberikan gelar terbaik bagi timnas Indonesia, yaitu timnas yang mampu lolos
ke Piala Asia dengan 3 jenjang yang berbeda. Meski tak pernah meraih trofi, namun Coach Sintayong mampu membuka mata netizen yang tak menyukainya agar bisa melihat bagaimana perkembangan timnas Indonesia di tangannya jauh lebih baik. Saya pribadi tak pernah mengenal bagaimana Coach Sintayong. Tak pernah bertemu, tak pernah bertatap muka, tak pernah pula berkomunikasi dengan asisten pelatihnya, ataupun penerjemahnya, ataupun siapapun. Namun saya pribadi merasa respect, merasa sangat-sangat hormat sekali kepada Coach Sintayong, karena ia mampu memberikan perkembangan sepak bola Indonesia jauh lebih baik. Dan saya memantau sejak awal bagaimana Coach Sintayong dipantau oleh tim PSSI. Terus kemudian ia bersaing dengan Coach Luis Mia dalam hal teknik dan juga taktik meraih hati tim penyeleksi pelatih timnas Indonesia. Dan pada akhirnya Luis Mia mundur dan Coach Sintayong yang berhasil menjadi pelatih di timnas Indonesia. Bahkan ia digadang-gadang sebagai pelatih yang sangat-sangat menguasai bagaimana permainan timnas Indonesia nantinya akan digulirkan 2 hingga 3 tahun ke depan. Dan ini real, terbukti. Timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Asia. Terbukti apa yang telah disangka-sangka oleh netizen yang mendukung Coach Sintayong. Selamat dan sukses untuk Coach Sintayong. Karena saya yakin Coach Sintayong akan tetap diperpanjang di timnas Indonesia. Sayang sekali jika tidak diperpanjang, karena banyak sekali negara-negara yang sepak bolanya ingin maju, tentu ingin mendatangkan Coach Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia. Ya, Coach Sintayong ini pelatih yang saya rasa sangat sulit ditemukan kembali jika ia melepas timnas Indonesia. Karena memang sosok pelatih yang mau totalitas, letih, dan memperjuangkan nama baik, kemudian mempertaruhkan jabatan dengan skill yang dimiliki, mau berpusing ria terhadap apa yang ada di depan mata. Rasanya sangat sulit sekali mencari sosok pelatih yang seperti Coach Sintayong. Tidak main-main, dia menangani beberapa jenjang kepelatihan di timnas Indonesia. Dan ini ia sanggupi. Bahkan yang paling unik sekali, yang baru-baru ini kita lihat bersama, ia lompat sana, lompat sini untuk mendampingi timnas Indonesia. Bahkan banyak perkiraan yang menduga bahwasannya Coach Sintayong akan mendampingi timnas U23 saja di Piala Asia atau kualifikasi Piala Asia pada waktu lalu. Namun ternyata di timnas senior pun ia mendampingi hingga selesai. Bahkan ia berada di pinggir lapangan dengan terus meneriaki pemain-pemain agar pemain-pemainnya memahami bagaimana taktik yang ia harapkan bisa berjalan lancar di lapangan hijau menghadapi Turkmenistan senior. Alhasil, timnas Indonesia mampu memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Tentunya, ini menjadi modal penting untuk menaikkan peringkat timnas Indonesia yang saat ini berada di peringkat 147. Naik dari sebelumnya yang berada di peringkat 149 atau 150 pada waktu lalu. Ya, bukan hal yang tidak mungkin bagi Coach Sintayong. Apa yang ia inginkan selalu ia kejar hingga tuntas. Dan ia sosok pelatih yang sangat bertanggung jawab dan menjadi panutan banyak pemain sepak bola di Indonesia maupun di luar dari Indonesia. Sayang jika Coach Sintayong nantinya tidak diperpanjang. Sehingga memang saya pun pribadi berharap kepada
tim PSSI, Bapak Erick Thohir terutama, bahwasanya Coach Sintayong bisa terus diperpanjang di timnas Indonesia. Karena ia memiliki visi dan misi yang sangat baik bagi timnas Indonesia, bukan dalam jangka pendek saja, melainkan jangka panjang. Dan saat ini Indonesia telah memiliki pemain timnas sepak bola yang sudah sangat terbentuk, yang sudah sangat baik, naik grade-nya dari sebelum-sebelumnya, jauh naiknya. Dan bukan pentas di ajang Asia saja yang nantinya menjadi harapan bagi seluruh penggemar sepak bola Indonesia, melainkan di luar dari Asia. Dan inilah saatnya Coach Sintayong membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia yang dilatih olehnya sejak nol mampu mengempakkan sayapnya di sepak bolaan dunia, bukan hanya di Asia saja. So, kalau kita bicara tentang Coach Sintayong yang belum memberikan trofi, bagi saya tidak masalah. Karena trofi itu bisa didapatkan ketika pemain timnas kita sudah terbentuk dengan baik dan tim terbaik telah didapatkan tanpa harus berpikir panjang. Mana pemain-pemain yang harus bisa menggantikan posisi-posisi yang akan diturunkan di waktu bersamaan. Seperti pada waktu lalu, kualifikasi Piala Asia dan FIFA Matchday. Coach Sintayong tak lagi pusing karena pemain-pemainnya dapat berkumpul bersama di timnas Indonesia. Terbagi dua, di timnas U23 dan timnas senior. Dan hal ini telah dibuktikan, keduanya mampu mengalahkan tim sekelas Turkmenistan. Yang biasanya Turkmenistan U23 mampu mengalahkan timnas Indonesia. Namun kali ini, ia harus bertekuk lutut di kaki seorang Ivar Jenner dan juga Arhan Pratama. Ya, timnas senior pun juga seperti itu. Mampu mengalahkan Turkmenistan dengan skor 0-2. Dan yang paling mengejutkan adalah timnas Indonesia mampu mengalahkan China Taipei dengan skor yang sangat telak, 9-0. Mungkin kalau dikumpul-kumpulkan rasanya lebih dari 9-0. Bisa mencapai 12-0. Namun keberuntungan hanya membawa kita di angka 9-0. Positif, timnas Indonesia U23 masuk ke dalam kualifikasi yang sangat dinanti-nantikan di putaran final Piala Asia. Sempurna sudah. Timnas U20, timnas U23, timnas senior mau berlaga di Piala Asia. Sekali lagi selamat untuk Coach Sintayong sebagai pelatih kepala di tim kepelatihan timnas Indonesia, dan tentunya salam semangat juga untuk seluruh tim kepelatihan, tim kesehatan, dan juga seluruh yang ada di tim kepelatihan timnas Indonesia dan juga tim PSSI, terutama Pak Erick Thohir. Semoga beliau terus mampu menjabat dan memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia, utamanya memperpanjang Coach Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia kepala, dan memberikan terus motivasi kepada Coach Indra Safri dan juga Coach Bima Sakti agar dapat terus berkomunikasi dengan baik dengan Coach Sintayong agar mendapatkan informasi, pengalaman yang saling bertukar pikiran. Di Piala Dunia, Coach Bima Sakti akan terus berkomunikasi dengan Direktur Teknik. Dan tentunya harapan terbesar, Coach Bima Sakti mampu memberikan gubrakan terbaru juga untuk timnas U17 kita. Minimal menyamai permainan pemain-pemain yang memiliki kelas yang sangat luar biasa di Piala Dunia 2023 di Indonesia nantinya. Begitupun juga dengan Coach Indra Safri yang akan berlaga di Asian Games. Mudah-mudahan timnas Indonesia mampu berlaga dengan baik dan memenangkan pertandingan seperti masa lalunya bersama Coach Indra Safri. Coach Sintayong akan mempersiapkan diri di Piala Asia nantinya. Selamat dan sukses selalu. Mudah-mudahan timnas Indonesia mampu melebarkan sayap dan lebih mendunia lagi. Mungkin itu saja Football Lovers dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke semua penggemar sepak bola Indonesia.
Saya Johan pamit undur diri. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. See you next time.